Yesus Kristus. Kembali berjumpa lagi dengan kami di sini Kaum Bena Official. Senang sekali rasanya kami Kaum Bena Official bisa hadir kembali menemani hari-hari dan waktu santai kalian sembari kami menghadirkan konten-konten video yang bernilai positif dan tentunya yang berdampak kepada kekekalan. Masih tetap dalam program yang sama, program SBBR, program Sharing Berkat Buku Rohani, di mana di program ini kalian semua bisa mengetahui isi buku tanpa harus membacanya. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube kesayangan kalian semua, Kaum Bena Official. Di part yang kelima, minggu yang lalu, kita sama-sama sudah mendengarkan kisah Doren yang menceritakan tentang perpisahan dia dengan adik-adiknya karena Doren menerima tawaran pekerjaan dari sang kapten sahabatnya untuk menjadi seorang pelayan rumah tangga di sebuah kota yang bernama Longwei. Doren juga menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya yang baru selama menjadi pelayan rumah tangga. Doren juga menceritakan tentang usaha nyonya besarnya untuk mengubah penampilan Doren secara total. Dan di part yang ke-6 kali ini, kita sama-sama akan menyaksikan kembali
kembali kisah Doreen Irvin yang menceritakan tentang suka dukanya selama dia menjadi pelayan rumah tangga dan tugas-tugas apa saja yang diembankan kepadanya sebagai seorang pelayan rumah tangga yang baru di Kota Cole. Doreen juga menceritakan bagaimana dukungan positif dan kesabaran yang begitu besar dan juga penerimaan yang luar biasa yang diberikan oleh keluarga Nyonya Besar terhadap Doreen Irvin. Doreen juga menceritakan tentang kepulangannya ke Uxbridge untuk menghabiskan hari liburnya. Dan Doreen juga menceritakan tentang kehampaan yang luar biasa yang dialami Doreen sepulang dari Uxbridge. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Kamdena Official karena video ini kami persembahkan untuk kalian semua. Hai teman-teman semua, sebelum menonton kisah selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Arigato gozaimasu. God bless you all. Di bab 6 ini, Doreen menceritakan tentang suka dukanya menjadi seorang pelayan rumah tangga dan tugas-tugas apa saja yang diembankan kepadanya sebagai seorang pelayan rumah tangga yang baru di Kota Cole. Doreen juga menceritakan tentang dukungan positif serta kesabaran yang luar biasa dan penerimaan yang cukup besar yang diberikan oleh keluarga Nyonya Besar kepada Doreen. Doreen juga menceritakan tentang kepulangannya ke Uxbridge untuk menghabiskan hari liburnya. Doreen juga menceritakan tentang kehampaan yang luar biasa yang dialami oleh Doreen sepulang dari Uxbridge. Baik, seperti biasa, saya akan menceritakan bab 6 ini secara paragraf demi paragraf. Di bab 6 ini terdiri dari 40 paragraf. Di paragraf yang pertama sampai paragraf yang ke-23, Doreen menceritakan tentang suka dukanya menjadi seorang pelayan rumah tangga dan tugas-tugas apa saja yang diembankan kepadanya selama dia menjadi seorang pelayan rumah tangga yang baru di Kota Cole. Doreen juga menceritakan tentang dukungan positif serta kesabaran yang besar dan penerimaan yang luar biasa yang diberikan oleh keluarga Nyonya Besar terhadap Doreen. Salah satu tugas pertama Doreen adalah memotong roti untuk makan malam. Di sini setidaknya ada satu hal yang bisa dilakukan dengan senang hati. Ya, karena Doreen sudah pernah memotong ratusan roti untuk adik-adik Doreen yang kelaparan. Doreen bersiap untuk bekerja dan menata potongan-potongan itu di piring. Nyonya dengan alis terangkat dan raut wajah yang jelas takjub, kaget bercampur sedikit rasa tidak suka memandangi tumpukan potongan kotak itu. "Kau sebut ini apa, Doreen?" ungkap Nyonya Besar itu. "Roti, tentu saja, sesuai yang kau minta," jawab Doreen. Doreen tidak dapat mengerti mengapa Nyonya tidak menyukai potongan roti yang kelihatannya sehat itu. "Sekarang Doreen, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana memotong roti yang semestinya. Singkirkan saja potongan-potongan itu," ungkap Nyonya Besar itu. "Anda tidak akan membuangnya kan, Nyonya? Adik-adikku akan memakannya," jawab Doreen. Nyonya menatap Doreen dengan terkejut, tetapi tidak mengatakan apapun. Si juru masak berdiri di belakang Doreen, tidak berhasil menahan senyumnya, sementara Doreen dengan agak sebal mengamati nyonyanya mengajari Doreen seni memotong roti. Setelah gagal dalam tugas pertama Doreen makin gelisah dengan tugas-tugas selanjutnya. Doreen punya keinginan untuk belajar, tetapi sulit untuk diajar, dan timbullah bencana-bencana. Ambil contoh kasus lantai ruangan. Doreen diminta menggosoknya. Doreen bekerja dengan pemikiran bahwa pekerjaan itu paling baik bila menggunakan sebanyak mungkin minyak pelitur dan menggosoknya sekeras mungkin. Sehingga Doreen dengan segera mengubah lantai ruangan menyerupai lapangan skating, dan celakanya Nyonya yang malang segera memergoki Doreen. Hampir saja Nyonya itu meluncur di atas karpet kecil. "Ini terlalu berbahaya, Doreen. Kau harus membersihkan semuanya dan memulai lagi,"
ungkap nyonya besar itu. "Membersihkannya setelah semua kerja kerasku?" "Tidak akan. Anda ingin lantai ini digosok hingga menggilap. Anda sudah mendapatkannya. Jika Anda pikir aku akan membersihkannya lagi, Anda akan mendapatkan hal yang lain," jawab Doren. Percakapan yang panjang terjadi di antara nyonya dan pelayan, dan Doren menggunakan beberapa pilihan kata dari jalanan untuk mengekspresikan perasaan Doren. Juru masak datang dari dapur untuk melihat apa yang terjadi. Mengamati sebentar dan bergegas kembali ke dapur, sulit menahan tawanya. "Kau harus melakukan apa yang diperintahkan kepadamu, Doren. Sekarang lantai itu harus dibersihkan," ungkap nyonya besar itu. Dengan kata-kata itu, nyonya pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara Doren harus melakukan apa yang diperintahkannya, tetapi tidak tanpa protes dalam dialek Cockney yang keras. Bubuk deterjen adalah barang baru buat Doren. Doren menggunakannya secara berlebihan dalam tugas yang diberikan kepada Doren. Doren ingin memastikan bahwa serbet untuk minum teh benar-benar bersih dan putih, sehingga sekaligus menggunakan setengah pak bubuk sabun dan setengah botol pemutih untuk mencuci 2 serbet saja. Tidaklah sulit untuk membayangkan apa yang terjadi. Busa sabun di mana-mana, dan kedua serbet itu tampak sangat memprihatinkan. Nyonya dan juru masak sangat sabar, sungguh meski pasti sulit sekali. Doren sering merasa ingin berlari ke kebun atau ke ruang atas ke kamar Doren dengan air mata atau dengan kemarahan yang membara. Meski begitu, tidak semua pekerjaan keliru. Nyonya menanyai Doren apakah Doren bisa menyalakan api. Doren tersenyum dan berpikir, akan kutunjukkan kepadanya. "Berikan aku kayu dan batu bara, sobat, dan aku akan segera menunjukkannya kepada Anda," jawab Doren. "Kau harus memanggil saya nyonya, bukan sobat," tungkas nyonya dengan sangat cepat. Baik, aku mendengarkan Anda," teriak Doren. Tidak lama kemudian Doren sudah berhasil membuat kobaran api yang besar di perapian. Nyonya dan juru masak memberikan Doren pujian, meskipun api yang besar itu tampak agak berbahaya. Kehidupan di Cowley merupakan campuran bencana, air mata, pertengkaran, dan beberapa keberhasilan selama hari-hari pertama Doren. Urusan rumah tangga yang biasanya teratur berubah menjadi sebuah kekacauan. Kedatangan anak telantar dari Cockney jelas menambah warna pada tempat yang biasanya tenang itu. Baik nyonya maupun suaminya, baik si juru masak maupun tukang bersih harian. Belum ada yang pernah bertemu seseorang seperti pelayan baru ini, yang menyebabkan begitu banyak persoalan, goncangan, frustasi, dan hiburan. Semua dalam waktu beberapa hari saja. Saat Doren disuruh ke ruangan lain untuk bekerja, Doren setengah takut untuk menyentuh apapun, karena takut akan memecahkan barang-barang yang bagus di sana. Mengapa mereka membutuhkan begitu banyak ruangan? Membingungkan, ungkap Doren di dalam hati. Di rumah di Uxbridge hanya ada 2 ruangan bawah, yang masing-masing lebih kecil daripada salah satu ruangan besar di Cowley ini. Hidup di Cowley sungguh-sungguh berbeda. Si juru masak adalah teman yang baik bagi Doren dan selalu membantu Doren. Namun, ada saja waktu di mana Doren merasa sendirian dan tersesat di rumah yang besar itu. Doren sangat merindukan adik-adiknya. Si juru masak telah bersama-sama dengan keluarga itu sekitar 8 tahun lamanya. Dia tampak seperti koki yang seharusnya, gemuk dengan wajah bulat bersemam merah yang selalu riang dan bersinar-sinar. Juru masak dan Doren berbagi makanan di dapur. Doren tidak pernah begitu baik diberi makan. Si juru masak selalu melihat Doren makan banyak. Mereka bercakap-cakap dengan bebas bersama, dan Doren selalu membuat juru masak itu tertawa. Di sepanjang waktu,
Juru masak itu tampak rapi dan bersih. Tak pernah dilihat Doren celemek juru masak itu kotor. Sementara celemek Doren sendiri sangat kotor dan kusut. Setelah setengah jam dipakai, Nyonya sampai putus asa melihatnya. Nasihat juru masak cukup sederhana. Selalu lihat sisi baiknya, Doren. Kita punya banyak hal untuk disyukuri. Doren mencoba menerapkan nasihat baik itu. Tetapi begitu banyak hal yang tetap salah. Tak peduli betapa kerasnya Doren mencoba. Nyonya berusaha mengajari Doren untuk tetap di meja saat makan. Tetapi kemudian memutuskan untuk menundanya sampai Doren terlatih lebih baik lagi. Menjawab panggilan di pintu menjadi masalah lainnya. Sebuah tugas yang bahkan oleh gadis muda yang tak terduga ini seharusnya bisa ditangani tanpa kesalahan, menurut pikiran Nyonya. Doren ternyata melakukan kekacauan bahkan dalam tugas yang sepele seperti itu. Suatu malam, Doren diberitahu bahwa para tamu akan datang. Doren harus menyambut mereka dengan sopan saat mereka tiba di pintu depan dan menunjukkan letak ruang tamu. Saat bel pintu berbunyi menandakan kedatangan para tamu, Doren segera datang untuk membukakan mereka pintu. Juru masak berdiri di pintu dapur yang setengah terbuka untuk mendengar bagaimana Doren melakukannya. Doren membukakan pintu dengan sangat cepat dan berkata dengan suara yang sangat nyaring, "Mari masuk dan bersihkan kaki Anda." Kedua tamu menatap Doren dan dengan hati-hati melangkah masuk. "Berikan mantel Anda," kata Doren, "dan aku akan menggantungnya," ungkap Doren. Mereka menurutinya tanpa bicara apapun. Doren membukakan pintu ruang tamu dan berkata dengan logat Cockney yang keras, "Nah, mereka ada di sini." Doren berpikir Nyonya melihat Doren dengan agak aneh. Doren berjalan kembali ke dapur dengan keheranan saat melihat si juru masak tertawa terbahak-bahak. Air mata mengalir di pipinya yang bersemu merah. "Ada apa denganmu?" Doren bertanya. Juru masak tidak dapat menjawab, hanya bisa tertawa. "Aku tidak melakukan kesalahan, kan?" ungkap Doren. Juru masak hanya tertawa makin keras. Nyonya segera muncul. Jika juru masak berpikir bahwa penampilan Doren lucu, Nyonya jelas tidak. Doren yang hanya bersikap apa adanya tidak dapat mengerti apa yang terjadi. Juru masak masih dengan tawanya segera naik ke ruang atas, ke kamarnya untuk memulihkan diri. Jelas Nyonyanya merasa keberatan bila para tamunya diberitahu untuk membersihkan kaki mereka. Akhirnya hari Kamis tiba dan Doren akan menerima gaji pertama Doren. "Kau sekarang bebas sampai besok pagi, Doren," kata Nyonya. "Tapi kau harus kembali ke sini lagi tidak lebih dari pukul 10 malam," ungkap Nyonya besar itu. "Oh, terima kasih Nyonya," Doren berujar dengan nafas yang memburu. Mata Doren bersinar dengan sukacita dan Doren berlari naik tangga untuk menghitung uang Doren. Selembar uang kertas 10 shilling yang baru dan beberapa keping uang logam yang berkilauan. Doren tidak pernah punya uang sebanyak itu. Tidak heran bila Doren merasa seperti seorang bangsawan. "Wow," pikir Doren, "aku akan tunjukkan di Uxbridge betapa berhasilnya aku sekarang." Dengan pakaian baru Doren yang indah, uang di saku Doren berangkat dengan bangga menuruni jalanan menuju stasiun kereta api. Perjalanan dengan kereta ke Uxbridge itu hanya memakan waktu beberapa menit saja. Saat Doren turun, semua terasa dan tampak berbeda di mata Doren. Lebih bersih dan lebih segar. Apa benar baru hari Minggu, hanya 4 hari yang lalu, Doren meninggalkan kota itu untuk pekerjaan Doren yang baru. Rasanya seperti sudah bertahun-tahun.
Doren membelikan permen untuk adik-adik Doren dan duduk di sebuah kedai untuk bersantai dengan segelas teh. Doren mengalami perasaan baru tentang kesadaran diri. Sesuatu yang aneh dan tidak dapat dijelaskan telah merasuk dalam diri Doren. Tiba-tiba saja Doren berpikir tentang rokok. Doren tidak asing dengan merokok. Sejak usia 8 tahun, Doren telah memungut sisa puntung rokok dari selokan dan menghisapnya saat tidak ada orang di sekitar Doren. Kadang-kadang Doren mencuri tembakau dari kaleng tembakau ayah Doren dan melintingnya sendiri meniru orang-orang lain. Semua orang, termasuk anak-anak di perkampungan kumuh, menyukai puntung rokok. Sementara Doren bekerja di Cowley, Doren bahkan tidak pernah memikirkan soal rokok. Sekarang saat Doren kembali ke Uxbridge, ingatan akan masa lalu mungkin mempengaruhi tindakan Doren selanjutnya. Doren membeli sebungkus rokok pertama Doren di kasir dan kembali ke meja di mana Doren menyalakannya sebatang saja. Ada sensasi yang sangat menyenangkan. Tidak ada orang yang memperhatikan atau menunjukkan ketertarikan bahwa gadis muda itu sedang merokok. Aku benar-benar telah tumbuh dewasa. Dan aku benar-benar dapat melakukan apa saja yang aku suka dan pergi kemana saja aku senang, ungkap Doren di dalam hati. Saat Doren meninggalkan kedai itu, Doren berjalan pulang menuju rumah di mana Doren menghabiskan begitu banyak tahun-tahun yang tidak menyenangkan dan penuh kesepian. Setidaknya Doren akan melihat adik-adik Doren kembali. Tetapi adik-adik Doren yang sedang bermain di taman rekreasi tidak segera mengenali Doren. Doren harus memanggil nama mereka beberapa kali sebelum mereka berseru, "Hai, itu Dor, itu Dor." Mereka meloncat dengan pekik kegirangan. Doren memeluk mereka, begitu senang melihat mereka. Wajah-wajah kotor dan rambut yang tidak pernah disisir. Sungguh senang mendengar mereka semua bicara sekaligus. Hati Doren penuh dengan cinta yang dalam untuk adik-adiknya. Doren telah merindukan anak-anak itu lebih daripada yang Doren sadari. Terpesona oleh penampilan Doren, mereka akhirnya menggenggam tangan Doren dan mereka bersama-sama berbaris dengan bangga menuruni jalan menuju rumah lama Doren. Saat prosesi itu berlangsung, segera seluruh kelompok anak mengikuti Doren. Para tetangga melongok dari pintu untuk memandangi Doren yang telah banyak berubah. Doren berhenti untuk menceritakan kepada mereka tentang hidup Doren yang baru. Dapat dimengerti, sedikit pamer dan Doren menjadi pusat perhatian sore itu. Saat Doren mencapai rumah Doren yang menyedihkan, ayah Doren sedang pergi. Si panah hitam tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun saat melihat Doren berjalan masuk dengan pakaian yang indah dan sepatu baru. Merasa tidak mungkin berlama-lama di dalam rumah yang kini tampak gelap dan kaku itu, Doren berjalan mengelilingi perumahan, diikuti teman-teman Doren satu geng dan adik-adik Doren seperti hari-hari di masa silam. "Apa kau akan membawa kami kembali bersamamu, Dor?" ungkap adik-adik Doren. "Dapatkah kami datang dan tinggal bersamamu, Dor?" ungkap adik-adik Doren. Mereka tampaknya berpikir bahwa pemimpin lamanya telah menemukan sebuah puri di negeri dongeng atau peti harta karun yang tidak terbatas. Akhirnya, ayah Doren pulang ke rumah. Doren sadar bahwa Doren masih menyayanginya. Tetapi dia mengacuhkan Doren sama sekali. Ayahnya hanya terkejut karena Doren bersedia menyempatkan diri pulang. Doren sebenarnya ingin bertanya apakah seseorang di dalam rumah itu telah mendapat kabar dari ibu Doren. Tetapi pernyataan dan pertanyaan itu tetap tidak terjawab. Doren merasa aneh di tempat itu sekarang. Seiring dengan berlalunya jam demi jam, pandangan-pandangan itu tampaknya berubah menjadi kilatan kebencian. "Kupikir aku akan pergi ke bioskop sekarang," ungkap Doren memberitahu kelompok anak-anak itu.
Kepulangan Doren ke rumah telah berubah menjadi sebuah antiklimaks. Saat Doren duduk sendirian di dalam gedung bioskop, pikiran Doren terus mengembara, menghisap rokok demi rokok. Doren tidak begitu memperhatikan adegan-adegan yang ada di layar. Doren terus merasa menjadi seorang yang sangat asing bagi orang-orang di rumah Doren sendiri. Aku tidak menjadi bagian dari keluargaku lagi. Aku adalah orang asing, ungkap Doren di dalam hati. Kata orang asing membuat Doren merasa getir dan amat pahit. Doren merasa ada semacam kekosongan. Rupanya sekarang Doren belum juga bebas, karena Doren kini terikat dalam kehampaan batin dan kesepian. Jika bukan untuk adik-adikku, aku tidak akan pulang ke rumah lagi, pikir Doren di dalam hati dengan perasaan yang amat sedih. Tetapi kemana aku akan pergi jika tidak ke sini, ke rumah ini? Aku tidak tahu orang lain. Saat Doren berjalan ke stasiun, langkah-langkah kaki Doren seolah berkata, "Aku adalah orang asing. Aku adalah orang asing. Aku bukan milik siapa-siapa lagi. Aku adalah orang asing." Begitulah tekanan yang dihadapi oleh Doren. Tekanan yang berat menghimpit Doren saat berjalan sendiri menuju rumah besar tempat Doren bekerja. "Apa kau menikmati hari yang menyenangkan, sayang?" tanya si juru masak. Doren hanya menganggukkan kepala, mengingat pengalaman Doren yang sangat hancur. Demikianlah teman-teman kisah Doren di bab 6. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan kisah Doren di bab 7 di pertemuan kita selanjutnya. Akhir kata, saya mengutip ayat firman Tuhan di dalam Alkitab yang saya kutip dari Kitab Pengkhotbah 11 ayat 9-10 dan dilanjutkan dengan Kitab Pengkhotbah 12 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi-tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikianlah pesan Tuhan, pesan kekekalan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.